Kepolisian. Saya mau ke Prof. Adrianus sebelum kita mengembangkan diskusi ini. Prof, ini semua terkejut, tapi followernya sudah 30.000. Bahkan tadi Pak Alexander mengatakan banyak grup yang hampir serupa seperti ini. Apa yang terjadi sih? Kenapa? Apakah segitu bobroknya moral dari warga Indonesia? Dan kenapa kemudian sepertinya bermain mereka tak tersentuh gitu ketika bermain di dunia maya? Jadi kalau tadi Pak Dirjen menyayangkan bahwa hal ini viral ya, ramai, saya berpendapat ada baik ini. Justru gara-gara viral ini bisa ketahuan gitu. Menjadi satu public discourse bahwa dunia pornografi itu memang mengandalkan fantasi untuk supaya mengundang atraksi ya. Dan atraksi lalu kemudian disambut dengan persepsi dan dengan begitu lalu kemudian orang mau keluar duit kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi saya sebagai kriminolog adalah bahwa soal incest ini kan sesuatu yang amat sensitif, tertutup, tabu. Tapi apakah tidak ada? Nah, dengan adanya public discourse seperti ini kan lalu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk bicara dan menjadi satu amunisi bagi teman-teman di Kementerian PPPA untuk kemudian berbuat sesuatu. Jadi saya pikir ada bagusnya lah untuk kemudian hal ini menjadi satu dialog. Diskusi publik ya, semua jadi aware gitu. Kalau kemudian tidak bisa dijawab lebih jauh gitu oleh tadi Pak Alexander, tapi kalau kita membaca kenapa ternyata hal yang tabu seperti ini banyak ada marketnya. Bahkan maaf ya, incest ini bukan cuma hubungan saudara. Kalau kita lihat beberapa gambar yang mungkin sudah tersebar juga di media dan media sosial, itu bahkan maaf mungkin seperti anak dengan mertuanya, menantu dan lain-lain gitu. Apakah hanya fantasi semata yang mereka bagikan di media sosial atau jangan-jangan ada perilaku nyata yang mesti diwaspadai? Jadi ini kan amat psikologi nih, ya ada satu larangan bagi kita semua atau bagi beberapa individu untuk berbuat, bahkan berpikir pun tidak berani gitu ya. Tapi kemudian mendapatkan outlet, mendapatkan penyaluran dari melihat objek-objek tersebut ya. Makanya kemudian lalu fantasi yang dikembangkan tuh luar biasa tuh ya. Sampai ke soal bahwa hal-hal yang pornografi sekalipun itu menjadi jualan. Tadi yang disebutkan melalui misalnya tadi orang tua dengan anak, anak dengan anak begitu ya. Jadi individu tidak berani melakukannya, berpikir pun tidak, tapi dengan melihat itu saja seakan-akan sudah accomplish, selesai. Nah, lama-lama ketika hal itu menjadi konsumsi. Maka lalu dia menjadi makin dekat, menjadi makin normal dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi mereka menormalisasikan fantasi ini. Dan nah ini lalu kemudian menjadi urusan kami nih, bahwa ketika menjadi normal, maka lalu jangan-jangan kemudian dia mulai berpikir bahwa kalau begitu boleh dong saya melakukan hal yang sama pada anak saya, pada pada orang tua dan seterusnya. Dia tidak lagi melihat itu sebagai satu hal yang fantasi, tapi jangan-jangan sudah menjadi fantasi turns to be reality. Ini yang bahaya, begitu. Sudah sampai ke sana belum? Nggak tahu ya. Kita perlu tanya kepada, atau kita perlu wawancara mendalam kepada para pelakunya kalau memang ada, apakah dia memang melakukan kegiatan seperti itu. Tapi begini, kalau kita bicara mengenai incest, maka sebetulnya hal-hal di balik itu amat real loh. Ya, si A karena istrinya pergi menjadi TKW di luar negeri, dan dia butuh penyaluran dan tidak punya uang, tidak berani juga untuk pergi ke tempat prostitusi, maka kemudian dialihkan ke orang terdekatnya. Ya, jadi dengan kata lain amat real. Yang kedua adalah kita juga bicara mengenai keluarga-keluarga yang punya rumah begitu sempitnya ya, 2-3 kali meter gitu ya. Lalu anaknya sudah mulai tumbuh akil balik, sudah mulai molek dan dia sudah mulai desire ya, nggak tahan dia. Jadi yang terjadi lebih ke situ ketimbang fantasi. Jadi memang konteks fantasi ini memang kelas menengah ini ya, yang sudah bisa mengkonsumsi internet, yang sudah bisa mengkonsumsi bahasa Inggris gitu ya, barulah kemudian dia mulai menikmatinya. Tapi jangan-jangan di kelas tertentu hal seperti itu rentan terjadi gitu. Tentu sekali. Ya. Mbak Ciput, lalu bagaimana yang harusnya rumah, orang tua, anggota keluarga terdekat ini harusnya jadi pelindung si anak? Kita bicara soal anak nih, karena juga menjadi pembahasan dalam grup fantasi sedara ini. Tapi kok berkebalikan, malah jadi predator seksualnya mereka, jadi orang yang justru malah merusak masa depan mereka dengan kegiatan seperti ini? Ya, sedihnya secara statistik banyak sekali Mbak Afi. Jadi dari data pelaporan kami, kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak, pelakunya paling banyak, lebih dari 50% itu adalah orang terdekat anak. Ya, baik itu orang tua, wali, bahkan pendidik, kakak,
saudara-saudara dekat atau keluarga dekat lain. Nah, ini yang kemudian pasti banyak unsur yang mempengaruhi, dan saya sepakat dengan Prof. Adrianus bahwa di balik kita selalu ada blessing in disguise ya. Dari setiap persoalan selalu ada hal-hal yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama dari kasus ini kami melihat dari perspektif layanan kepada anak, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, di mana itu dimulai dari rumah, orang tua kandung loh ini yang justru membahayakan anak-anak kita. Maka dengan adanya puluhan ribu anggota di grup ini, tracing itu menjadi yang utama. Jadi kami sangat berharap kepada teman-teman di kepolisian bisa segera bekerja sama dengan kami sesuai perintah Undang-Undang TPKS kan. Kalau sudah terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual terhadap anak, itu wajib untuk menghubungi UPT DPPA dan LPSK dalam waktu 24 jam begitu ditemukan. Dan itu wajib karena memang penting untuk mereka yang pasti mendapatkan jaminan aman dulu, terutama dukungan psikososial, karena prosesnya pasti akan memberatkan bagi para korban. Nah, lebih dari itu, kami juga concern dengan keluarga-keluarga yang mungkin ini baru sebatas fantasi ya, Prof ya, belum terjadi. Tapi mereka sudah mikir kalau ada kesempatan bisa kejadian ini bisa saya lakukan. Nah, itu yang harus kita juga pastikan anak-anak ini dan istri-istri mereka, atau mungkin juga anak laki-laki ya, nggak hanya anak perempuan yang berbahaya dalam kondisi menjadi ini. potensi korban. Iya, harus dipastikan mereka nanti dapat sistem yang baik. Dan itu termasuk kan ada. Kalau nanti ternyata orang tua ini dianggap nggak mampu untuk mengasuh karena membahayakan, itu negara bisa mengalihkan hak asuhnya kepada ya entah pasangan, salah satu orang tua atau keluarga dekat. Nah, ini yang kami sangat harapkan bisa pastikan prosesnya itu bisa berjalan, dan Kementerian PPPA nggak bisa bekerja sendiri karena kewenangan itu ada misalnya di yang lain. Betul, Kemensos untuk pengasuhannya. Tetapi kami sebagai istilahnya tuh kalau dalam pengelolaan kasus-kasus terhadap anak itu kami manajer kasusnya. Ya, dan itu kami ada lini-lini sampai di daerah itu ada UPT DPPA yang tentu nanti kami akan gandeng. Bisa bergerak untuk melindungi anak-anak. Iya, di ranah digital ini daerahnya bisa di mana aja luas. Jadi kami pengen segera ini kalau ditemukan, dan tadi pagi dalam sebuah rakor bersama Meta, KPAI dan beberapa stakeholder termasuk Kemkes dan juga Komdiji, Pak Dirjen juga hadir tadi ya Pak Dirjen, dari Meta menyampaikan bahwa mereka akan memberikan data yang ada di mereka. Tapi hanya kepada APH. Nah, inilah yang kemudian kami sebagai tim untuk perlindungan anak ini harus solid bersama-sama, gitu Mbak. Ini sudah ada momentumnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak melindungi dan tidak ada lagi alasan untuk tidak solid ya Bu Cimut ya. Momentum juga untuk ngetes nih PP Tunas Pak Dirjen, nanti ada bottleneck-nya enggak gitu ya? Betul. Baik. Pak Alfon, saya harus jeda, nanti saya tanyakan ketika Mbak Cimut mengatakan tracing ini penting, tapi ini kan banyak sekali akun anonim, apakah bisa terkejar semuanya dan apa konsekuensinya bagi para anggotanya? Biasanya yang dikejar cuma admin, tapi bagaimana dengan anggotanya? Apakah mematikan handphone, membuang alat gadget itu juga bisa menghilangkan jejak mereka? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.